seluruh isi bumi, ya, mulai dari timur hingga ke barat, ya, semua bumi itu diciptakan dari keringat yang keluar dari kaki Nur Muhammad. Kalau memang kalau dikatakan bahwa awal mula dikatakan alam itu adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad asal mulanya alam. Maka sehingga dikatakan seandainya Nur Muhammad tidak diciptakan, alam ini tidak diciptakan oleh Allah. Termasuk manusia, termasuk kita. Ya. Maka sudah seharusnya kita senantiasa untuk selalu bersalawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar supaya kita, ya, semakin dekat dengan beliau dan mendapatkan syafaat beliau. Di dalam kitab Mirqah, ya, ya, tentang masalah syafaat, di antara syafaat beliau juga adalah beliau diberikan kewenangan oleh Allah untuk mengangkat orang yang sudah ada di neraka dimasukkan ke surga. Itu salah satu syafaat beliau. Ya, salah satu syafaat beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau diberi kewenangan untuk bisa memberikan syafaat pada umat yang dipilihnya, yaitu ada 70.000 umat yang dipilih oleh beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nantinya dimasukkan surga bighairi hisabin, tanpa dihisab. Tanpa dihisab. Jadi gitu. Maka oleh karena itu kita penting sekali, karena kita juga, ya, kita juga sebagai umat yang beriman, kita juga adalah umat yang beriman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita itu diciptakan juga dari nurnya, ya. Kita ini diciptakan dari Nur Muhammad, ya. Kita ini juga diciptakan dari Nur Muhammad. Seluruh, ya, para anbiya, para nabi, para anbiya diciptakan dari Nur Muhammad, ya. Dan umatnya para anbiya diciptakan dari nurnya anbiya itu sendiri, ya. Jadi rentetannya para anbiya, para nabi diciptakan dari Nur Muhammad, ya. Dari Nur Muhammad itu terciptalah, ya, dari nur yang turun dari sadarnya itu tercipta para anbiya, para nabi. Nah, nurnya para nabi tersebut itu tercipta, ya, Allah ciptakan dari nur masing-masing dari nabi, yaitu umatnya sendiri-sendiri, ya. Umatnya Nabi Allah Adam diciptakan dari nur Nabi Allah Adam. Umatnya Nabi Allah Idris diciptakan dari nur Nabi Allah Idris. Begitu pula. Tapi seluruh alam semesta ini diciptakan dari Nur Muhammad, ya. Makanya ada sebuah syair Madura, syair Madura dikisahkan gini: Nur Muhammad asalla alam, Quranul Karim rahmatul anam. Nah, itu orang Madura ngerti itu. Itu syairan dulu sudah. Saya masih kecil sering dibuat siiran-siiran. Nur Muhammad itu adalah asal alam. Jadi seandainya Nur Muhammad tidak diciptakan, alam ini tidak diciptakan. Ya, ceritanya awak dewe ini diciptakan oleh Allah karena adanya Nur Muhammad. Ya. Maka patut dan pantas kita untuk mengagungkan beliau, menjunjung beliau, memuji beliau, ya, ya, bersolawat kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat kita, ya, dengan kita senantiasa mengikuti langkah-langkahnya, perilaku dan sikapnya, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu syafaatnya, Rasulullah itu memasukkan 70.000 umatnya bighairi hisab, langsung ke surga. Oh, mudah-mudahan kita bagian daripada yang 70.000 itu. Amin Allahumma amin. Di bulan puasa ini kita mohon pada Allah, kan gitu. Maka perbanyaklah sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi wa min arakir rijlaihi khalaqal arda minal masyriqi ilal maghrib. Jadi mulai dari
dari timur, bumi dari timur hingga ke barat, semuanya itu diciptakan oleh Allah dari kaki, ya, dari nur, ya, dari keringat yang keluar dari kakinya Nur Muhammad, ya. Wa ma fiha, dan seluruh isinya. Tsumma qala, kemudian bersabda, kemudian berfirman Allah, siapa Allah Ta'ala Maha Nur Allah, lidzalika nur, kepada Nur Muhammad tersebut, unzur amamaka, lihatlah olehmu wahai Nur Muhammad, amamaka, pada di mukamu, ya, ya Nur Muhammadin, wahai Nur Muhammad. Fanadharah, maka melihat Nur Muhammad tersebut, ya, di depannya, fara'a amamahu, maka melihat Nur Muhammad amamahu, pada muka, pada depannya, di depannya itu nuron, ada nur. Wa min waraihi, dan di belakangnya Nur Muhammad ada nur, ya, nur yang memang diciptakan oleh Allah, yang dikeluarkan dari nurnya, dari Nur Muhammad, dari nurnya sendiri, ya. Wa amamahu nuran, wa min waraihi, dan dari belakangnya nuran, wa an yaminihi, dan dari kanannya nuran, wa an yasarihi, dan dari kirinya juga nuran. Wahum, dan dikatakan, difirmankan oleh Allah, wahum, dan mereka Muhammad, Abu Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali. Makanya jadi kalau orang Syiah mengatakan Abu Bakar itu bugot, Abu Bakar itu adalah, jangan percaya Pak, karena kemangkelannya awake dhewe ae, ya. Yang penting kita tetap menjunjung tinggi para sahabat Rasulullah, apalagi termasuk beliau min khulafair rasyidin. Dan nantinya di yaumil kiamah, orang yang selamat itu adalah orang yang memegang teguh sunnati wa sunnatal khulafair rasyidin. Dawuh Kanjeng Nabi kan gitu, mereka yang memegang teguh sunnahku dan sunnahnya khulafair rasyidin. Termasuk taraweh ini adalah sunnahnya khulafaur rasyidin, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab, yang sampai melakukan 20 rakaat. Kalau kita mau melihat Rasulullah sebentar melaksanakan taraweh. Karena apa? Karena khawatir pada waktu itu salat taraweh menjadi wajib bagi umatnya. Rasulullah dilihat ketika bulan puasa, Rasulullah setelah salat Isya melakukan salat qiyamul lail. Ya, Rasulullah menyebutnya dengan salat qiyamul lail, bukan salat taraweh. Ya, menambahi dua rakaat lagi, 2 rakaat lagi, sehingga sahabat melihat, akhirnya ikut bermakmum, ikut berjamaah. Hari esoknya juga semakin banyak sahabat berjamaah dengan Rasulullah. Ya, ketiga malamnya semakin banyak lagi, sampai ke 6 harinya akhirnya Rasulullah tidak keluar ke masjid. Ya, ditunggu oleh banyak sahabat. Kenapa Rasulullah nggak keluar ke masjid, kok nggak melaksanakan sholat lagi, ya? Akhirnya sampai para sahabat pulang karena sudah terlarut malam, pulang. Dan keesokan harinya tanya pada Rasul, kenapa ya Rasul jenengan winginane kok mboten rawuh istilahnya? Ya, iya, memang saya sengaja nggak datang. Dan saya tahu kalau kalian semua menunggu saya di masjid. Kalau saya keluar dan saya terus melakukan hal itu, saya khawatir, ya, qiyamul lail ini menjadi wajib bagi kalian. Ya. Dikhawatirkan Rasulullah menjadi tarawih menjadi wajib bagi umatnya. Sehingga sejak itu beliau tidak melakukan sholat tarawih lagi, istilah sholat tarawih, ya. Nah, sebagian ulama para sahabat melihatnya ada Rasulullah sholat, ada yang mengatakan 6 rakaat, ya, dengan 3 salam, ya, 6 kali salam. Ada yang mengatakan 8 kali salam, ya. Ada yang mengatakan 4 kali salam, macam-macam, ya. Macam-macam. Namun ketika sudah waktunya pada Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Khattab, ya, dalam kisah beliaulah, ya, yang menegaskan untuk melakukan sholat tarawih 20 rakaat. Gitu. Apakah tidak keliru apa Umar bin Khattab?
Umar bin Khattab itu orang sahabat Rasulullah yang paling dekat, lebih tahu pada Rasulullah dibandingkan ulama sekarang, ya, dibandingkan organisasi-organisasi komunitas sekarang sing mengaku-ngaku kembali kepada hadis, kembali kepada Al-Quran. Umar bin Khattab itu lebih cidak dengan Rasulullah, Pak, ya, lebih dekat dengan Rasulullah. Beliau sahabat dekat Rasulullah dan beliau tahu. Dan beliau melakukan sholat tarawih 20 rakaat. Setelah itu beliau katakan apa? Ni'matul bid'ah hadi. Ini loh nikmat bid'ah. Loh berarti bid'ah ada yang nikmat. Nah, berarti kan ada yang diperbolehkan, ada yang baik. Iya, yaitu bid'atul hasanah. Ya. Makanya Rasulullah menegaskan sunnati wa sunnatal khulafair rasyidin. Mereka yang berpegang teguh pada syariatku dan syariatnya khulafair rasyidin. Dan Sayyidina Umar bin Khattab termasuk bagian daripada khulafair rasyidin, ya. Mudah-mudahan tarawih kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tsumma qala Allah taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala mahalura Allah lidzalika nur, kepada nur tersebut undur, mengatakan undur, lihatlah wahai nur, amamaka di depanmu ya nur Muhammad, wahai nur Muhammad. Wa nadhara, maka memandang siapa nur Muhammad, wa ra'a, maka melihat amamahu di depannya nur Muhammad tersebut nuran, ada nur. Wa min waraihi, dan di belakangnya ada nuran, ada nur. Wa an yaminihi, dan di kanannya juga ada nur. Wa an yasarihi, dan di kirinya juga ada nur. Wahum, nur-nur tersebut adalah siapa? Nur tersebut adalah biasan yang diciptakan oleh Allah dari nur Muhammad itu sendiri, yaitu Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum. Tsumma sabbaha dzalik, kemudian sabbaha bertasbih. Tsumma sabbaha, kemudian bertasbih dzalika, hal tersebut nur sab'ina alfasana. Setelah itu nur Muhammad, ya, setelah ditunjukkan bahwa di depannya terlihat ada nur, di belakangnya ada nur, di sampingnya ada nur, kanan kirinya ada nur, dan itu difirmankan oleh Allah bahwa itu semua adalah Abu Bakar, Umar, wa Uthman, wa Ali yang siap membela baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadi penerus beliau sebagai khulafair rasyidin. Ya. Lalu beliau bertasbih, sabbaha dzalika nura, maka bertasbih dzalika nurah, nur tersebut yaitu nur Muhammad, sab'ina alfasana, selama 70.000 tahun. Selama 70.000 tahun beliau bertasbih lagi. Tsumma khalaqa nurul anbiya, kemudian menciptakan Allah nurul anbiya, akan nurnya para nabi, min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dari nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma nadarallahu, kemudian memandang Allah taala mahalur Allah dzalika nur, akan nur tersebut. Fa khalaqa, maka melihat, maka menciptakan Allah minhu, dari nur, arwahahum, akan ruhnya, ya, ruhnya mereka. Arwahahum, akan beberapa ruh, ya. Arwahahum, akan beberapa ruh. Wa khalaqa, maka menciptakan Allah minhu, dari nur Muhammad tersebut, arwahahum, akan beberapa ruh, yakni yang dimaksud oleh musannif khuliqa, diciptakan arwahul anbiya, apa beberapa ruhnya para nabi semua itu, min araqi ruhi Muhammadin, dari keringatnya ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kita itu sebelum diciptakan, sebelum lahir ke muka bumi, ruh kita itu sudah ada, ruh si fulan, ruh yang beriman ini dan sebagainya. Ruh orang mukmin, ruhnya orang mukmin semuanya itu diciptakan dari nur Muhammad. Nurnya orang mukmin. Maka harus diperkuat oleh kita. Makanya Sayyidil Walid Abu Ya Muhammad Alawi Al-Maliki mengatakan dalam dawuhnya, ya,
miftahu kulli umuri dunya salatu ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kunci urusan seluruh urusan dunia itu adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau katakan? Karena apa? Alam semesta itu adalah diciptakan dari Nur Muhammad. Dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad kita bisa sukses, kita bisa punya kuncinya, bisa membuka pintu-pintu kesulitan. Artinya gini Bapak Ibu sekalian, nek jenengan mendapatkan kesulitan di dunia ini, perbanyaklah bersolawat, maka Allah buka kesulitan tersebut. Pintu-pintu kesulitan Allah buka semuanya dengan memperbanyak kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Thumma khalaqa nurul anbiya min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma nadarallahu ta'ala dzalika nur khalaqa minhu arwahahum, yakni khuliqa arwahil anbiya. Allah menciptakan ruh para nabi itu dari nur Muhammad, dari keringat ya, dari keringatnya nur Muhammad. Yakni khuliqal arwahal anbiya min araqi ruhi Muhammadin. Yakni yang dimaksud oleh musannif bahwa ruh-ruhnya para nabi itu diciptakan dari keringat yang keluar dari ruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mulai Nabi Allah Adam, seluruh nabi tak terkecuali, bukan hanya yang 25 nabi, seluruh nabi yang 313 nabi itu ya. Nabi itu kan kira di dalam kitab dijelaskan ada sekitar 313 ya. Namun yang wajib kita ketahui adalah 25 nabi. Wa halaqar arwah min araqi ruhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa khalaqa arwah umamin, wa khalaqa arwah umamin, dan menciptakan Allah arwah umamin haula al-anbiya, haula il-anbiya, dan Allah menciptakan ruh-ruhnya, beberapa ruhnya umat tersebut, semua dari umat tersebut, dari umatnya para nabi, haula il-anbiya, umami haula il-anbiya min araqi anbiyaihim, dari keringat ambiyanya ya, dari keringat nabi-nabinya masing-masing ya. Jadi dari keringat ruhnya para ambiya masing-masing. Jadi Nabi Allah Adam ya, dari keringatnya Nabi Allah Adam diciptakanlah para umatnya. Dari Nabi Idris, dari keringatnya Nabi Idris diciptakan umatnya. Begitu seterusnya ya. Yakni arwah kulla umamin khuliqat min araqin nabihi, yakni yang dimaksud ke musannif arwah kulla umatin, yaitu keringat arwah, adapun arwah ruhnya tiap-tiap dari umat ya, khuliqat diciptakan min araqi nabihi, yaitu dari keringat para nabinya. Wa khuliqat, dan diciptakan arwahul mu'minin, ruhnya para orang-orang yang beriman, min ummati Muhammadin, dari umatnya Nabi Muhammad, min araqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari keringatnya Nabi Muhammad. Jadi awak dewe iki termasuk umat Muhammad, kita semua ya, diciptakan oleh Allah dari keringatnya Nabi Muhammad. Ruh kita diciptakan dari keringatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan karena diri kita, makanya ada sebuah doa yang memang solawat dikenal dengan solawat a'zam, yang seringkali sering baca oleh Abu Ya Sayyidil Walid Abu Ya Muhammad Alawi Al-Maliki. Allahumma inna nas'aluka binuri wajhillahil azim alladzi mala arkana arsil ladin. Allahumma inna nas'aluka
Ya Allah, saya memohon, inna nas'aluka, mohon kepadamu, binuri wajhillahil azim, dengan cahaya nurnya, dengan sinarnya nurnya, wajhillahil azim, wajah yang agung, wajhillahil azim. Allahumma inna nas'aluka binuri wajhillahil azim alladzi mala'a arkana arsyillahil azim. Alladzi mala'ah, alladzi yaitu nur, mala'ah yang meliputi, mala'ar ka'arsyillahil azim, yang meliputi seluruh unsur-unsur di arsy. Karena arsy pun diciptakan dari nur Muhammad. Mala'ar ka'arsyillahil azim wa qamat bihi awalimullahil azim, ya. Wa qamat bihi awalimul azim an tusalli ala sayyidina Muhammadin bil qadril azim wa lan nabiyil azim bi qadri azamati dzatil azim fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma fi ilmin ta'ziman li haqqika ya maulana ya Muhammad ya dzal khuluqil azim wa sallim alaihi wa ala dzalik wajma' bainana wa bainahu. Wajma' ya Allah, kumpulkanlah kami, wajma' bainana di antara kami, wa bainahu dan di antara dan dengan nur Muhammad, nurnya nabiku, wajma' bainana wa bainahu kama jama'ta bainar ruhi wan nafsi, sebagaimana engkau kumpulkan antara ruh dengan jiwaku, ya. Kama jama'ta bainar ruhi wan nafsi zahiran wa batinan, baik secara zahir maupun secara batin, zahiran wa batinan, yaqdatan wa manaman, baik dalam keadaan bangun maupun dalam keadaan tidur. Sehingga apa? Dengan doa ini kita minta kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan nur Muhammad senantiasa meliputi jiwaku, meliputi ruhku, baik dalam zahir dan batinku, baik dalam keadaan bangun atau tidurku, gitu. Itu seringkali dibaca solawat a'zam ini, ya. Masya Allah, tabarakallah. Ya, karena apa? Karena beliau para ulama-ulama tahu, ngerti, ya, bahwa kita ini adalah tercipta dari nur Muhammad, yaitu min araki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dari keringatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Arwahil mu'minin min ummati Muhammadin min araki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu, maka berkata, ya, maka berkata siapa umat, faqalu maka membaca siapa umat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka ketika nur, ya, keringat Nabi Muhammad, Allah ciptakan mukmin, ruhnya umat yang beriman kepada Allah diciptakan dari keringatnya Nabi Muhammad. Ketika sudah diciptakan, maka ruh mukmin tersebut berseru, menggema, mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, begitu langsung menggema. Tsumma khalaqa kindilan, kemudian menciptakan Allah kindilan akan lampu, ya, minal akikil ahmar, dari batu akik yang merah, ya. Yura zahiruhu min batinihi, yang dapat dilihat apa batu merah tersebut, zahirnya, luarnya, min batinihi, dari dalamnya, artinya tembus, bening, Mbak, ya, batu merah yang bening, ya, batu merah yang bening. Coro kene sing ahli akik itu sing ya, memiran kayak memiran ya namanya, yang merah terus bening, tembus, gitu ya. Yura zahiruhu min batini, ya. Tsumma khalaqa surata Muhammadin, kemudian menciptakan Allah surata Muhammadin akan bentuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasuratihi, seperti bentuknya Nabi Muhammad yang ketika sudah dilahirkan, ya, fid dunya, di dalam dunia. Tsumma wada'aha, dan saat itu Rasul Allah Subhanahu wa taala sudah membuat bentuk beliau, ya, saat itu. Jadi sebenarnya sebelum alam ini sebelum diciptakan, sebelum terjadi, ya, setelah membuat ruh semuanya, Allah menciptakan kindil, menciptakan lampu, ya, yang terbuat dari batu merah yang tembus. Lalu Allah ciptakan
bentuknya Nabi Muhammad. Bentuknya Nabi Muhammad tersebut ya seperti bentuk yang sudah dilahirkan tersebut. Lalu itu diletakkan wada'aha fi hadal kindil. Allah letakkan bentuk tersebut di dalam kindil, di dalam lampu itu. Ya, bentuk itu Allah letakkan di dalam lampu yang terbuat dari batu memeran tadi itu, batu memeran yang tembus itu. Faqamah, maka surah tersebut bangun, berdiri kaqiyamihi fi shalah, seperti berdirinya di waktu salat, berdiri di waktu salat. Jadi berdiri tegak begini. Shalah. Mane kadang nek ono memeran ono pas ono kaya wong salat, wah mungkin iki waktu payu larang. Padahal kadang digawe-gawe, Pak. Gawean pabrik kadang ngene. Ngono ditol jutaan kadang ngene. Wis kerjaane wong-wong sing kaya ngono lah. Ya. Itu tadi kaqiyami fi shalah. Tsumma tafat arwahul anbiya. Setelah Allah ciptakan lampu merah itu ya, lampu merah yang terbuat dari dari batu memeran yang tembus, lalu Allah ciptakan bentuknya Nabi Muhammad, lalu Allah letakkan bentuk Nabi Muhammad di dalam batu memeran tersebut. Para nabi, ruhnya para nabi memutar, bertawaf mengelilingi lampu tersebut. Lampu yang dimana di dalam lampu yang batu memeran tersebut ada bentuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ruhnya para anbiya berputar. Ya, tawafat arwahal anbiya haula nur Muhammadin. Ya, maka berputar ya ruhnya para anbiya, arwahal anbiya haula nur Muhammadin, yaitu mengitari nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasabbahu, maka bertasbih mereka semua arwahal anbiya, wa hallalu, dan bertahlil miqdara mi'ata sanah, selama 100 tahun. Jadi ruhnya para anbiya tawaf mengitari nur Muhammad ya, sambil membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu mengelilingi Nur Muhammad selama 100 tahun. Itu Pak. Makanya Nur Muhammad, Nabi Muhammad mulia, diagungkan. Kok persenjian, maulidan, bersiir-siir mengagungkan Nabi Muhammad diarani sirik lah ngene. Yes ngono iku wong sing citek ilmune, nggih. Kurang belajar. Cara wong apik kurang belajar. Nek cara elek kurang belajar, Pak. Itu kurang ajar. Kurang belajar. Nggih. Kurang belajar. Nggih. Masya Allah, Allah saja mengagungkan Nabi Muhammad di dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau Muhammad orang yang memiliki akhlak yang agung. Coba. Bahkan Allah menegaskan la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Menegaskan, memerintahkan seluruh hamba jangan sampai bersuara di atas suaranya Nabi. Artinya apa? Lebih keras dari suara. Artinya tujuan apa? Tujuannya agar supaya kita mengagungkan Nabi Muhammad. Kok mengagungkan Nabi Muhammad diarani syirik, mentuhankan? Oh, kita itu tidak mentuhankan Nabi Muhammad. Kita itu hanya memuliakannya sebagaimana Allah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan gitu. Mudah-mudahan insaf. Ya, mudah-mudahan orang-orang tersebut insaf dan menyadari dan mau mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya nantinya bersama Nabi Muhammad juga. Kasihan ya. Fasabahu wa hallalu miqdara mi'ata sanatin, maka mereka bertasbih dan bertahlil ya, itu sejak awal mula Nur Muhammad diciptakan, para anbiya, ruhnya para anbiya berputar bertawaf, sudah tahlilan, Pak. Udah tahlilan cari ini. Sudah tahlilan ini, wahallalu, dan bertahlil.
Yang dimaksud doa tahlilan kan membaca kalimat la ilaha illallah. Ngono diarani syirik bid'ah. Oh, para anbiya mengitari memutar Nur Muhammad dengan bertahlil, ya, bertasbih dan bertahlil. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mengitari nur Nabi Muhammad selama 100 tahun. Miqdara mi'ata sanah, ya. Tsumma amarallahu, kemudian memerintahkan Allah Ta'ala maha luhur Allah. Tsumma amara, kemudian memerintahkan Allah Ta'ala maha luhur Allah kulla arwahin, pada semua ruh, liyanzuru, agar supaya melihat mereka semua, ilaiha, kepada nur, fayanzuru ilaiha, maka melihat semua arwah ilaiha, kepada nur Muhammad tersebut. Faminhum, jadi begini, setelah Allah ciptakan seluruh ruh-ruh yang ada, ya, mulai dari ruhnya para anbiya, umatnya dan sebagainya, lalu Allah perintahkan seluruh arwah yang Allah ciptakan untuk melihat kepada nur Muhammad. Nur anbiya berputar, arwahnya, ruhnya para nabi berputar mengelilingi nur Muhammad, dan ruh-ruh yang lainnya diperintahkan oleh Allah melihat nur Muhammad, diperintahkan oleh Allah melihat nur Muhammad, ya. Fayanduru ilaiha, maka ruh-ruh tersebut melihat kepada nurnya Nabi Muhammad. Faminhum, maka sebagian dari mereka, man ra'a ra'sahu, ya, ruh yang melihat ra'sahu, akan kepala, bentuk, ya, bentuk Nur Muhammad yang sudah diciptakan bentuknya oleh Allah, yang ditaruh di dalam kindil, di dalam lampu dari batu merah tersebut, ya. Lalu kalau ketika diperintahkan oleh Allah melihat, lalu melihatnya, man ra'a ra'sahu, yang melihat kepalanya, fasara khalifatan wa sultanan bainal khalaiki, maka orang yang ketika diperintahkan oleh Allah, ruh tersebut ketika diperintahkan lalu melihat dan melihat kepalanya, melihat kepala bentuk dari Nur Muhammad tersebut, ya, maka dia Allah jadikan menjadi khalifah atau pemimpin, sultan, raja, ya. Ruh tersebut nantinya akan dimasukkan pada jasad raja, menjadi khalifah, menjadi pemimpin, ya. Sultanan baina khalaiki, ya, ini loh. Ya, para raja, para sultan, para khalifah, mereka dulu ketika diperintahkan oleh Allah melihat Nur Muhammad, itu melihat ra'suhu, ya, bentuk dari ra'suhunya, kepalanya, kepala yang agung. Wa minhum, dan sebagian dari mereka, man ra'a jabhatahu, yang melihat jabhatahu, akan dahinya, bentuk dari Nur Muhammad tersebut, fasara amiran, maka menjadi amiran, menjadi raja, adilan, yang adil, ya, menjadi raja yang adil. Wa minhum, dan sebagian dari mereka, dari ruh-ruh yang diperintahkan oleh Allah untuk melihat Nur Muhammad tersebut, man ra'a, yaitu melihat, sebagian ruh tersebut melihat ainaihi, akan kedua penglihatannya Nur Muhammad, fasara hafidhan li kalamillahi ta'ala, maka dia menjadi seorang yang hafidul Quran, hafid di dalam Al-Quran, hafidul Quran. Jadi para penghafal Al-Quran ketika diperintahkan ruhnya melihat Nur Muhammad, dia melihat ainaihi, melihat penglihatannya Nur Muhammad, maka sudah pasti dia akan menjadi hafidul Quran, ya, menjadi hafidul Quran, ya. Yang berkaitan dengan hafidul Quran fi kalamillahi ta'ala wa minhum, ya. Ini kan pentingnya apa di bulan suci Ramadan, makanya dikatakan bahwa bulan Ramadan ini termasuk adalah syahrul Quran, perbanyak baca Al-Quran, ya, perbanyak baca Al-Quran. Maka Al-Quran nantinya juga akan memberikan syafaat pada kita. Mangqara Al-Quran, mangqara'ah harfan min kitabillahi, barang siapa yang membaca Al-Quran, membaca satu huruf dari kitab Allah, dari Al-Quran, maka apa yang diberikan oleh Allah? Falahu bihi hasanatun, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu, ya, wal hasanatu bi asyri amthaliha, dan satu kebaikan seperti 10 kali lipatnya.
apalagi di bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan pahalanya mudha'afun, dilipat gandakan oleh Allah. Ya, kalau kita satu huruf membaca Al-Quran, satu huruf saja itu sudah mendapatkan 10 pahala di luar bulan suci Ramadan, maka di bulan suci Ramadan akan dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikan itu meliputi banyak hal, bisa kesehatan, bisa rizki, bisa macam-macam, bisa hilangnya masalah dari berbagai macam problem. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita perbanyak baca Al-Quran. Iqra'u, kata Rasulullah, iqra'ul Quran fa innallaha la ya'dzibu qalban wa 'anil Quran. Allah tidak akan menyiksa yang mana di hatinya ada Al-Quran. Neraka takut, Pak, menyiksa hamba yang di dadanya ada Al-Quran. Malaikat Mungkar Nakir takut mau memukulnya, menyiksa, ya, kalau di dadanya ada Al-Quran, gitu ya. Makanya dalam hadis lain dikatakan oleh Allah Subhanahu, dikatakan dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah olehmu Al-Quran, karena Al-Quran itu akan datang di hari kiamat, akan memberikan syafaat pada pembacanya. Salah satu syafaatnya Quran, orang yang sudah tertulis menjadi ahlun nar, kudu masuk neraka, gak jadi masuk neraka. Gak jadi masuk neraka karena syafaatnya Al-Quran. Sebagaimana pernah saya kisahkan bahwa malaikat Mungkar Nakir mau menyiksa orang yang nakal beling, maksiat terus-terusan, tapi dari dadanya keluar, ya, menjelma, surat Tabarak menjelma, lalu mengatakan, Mungkar Nakir ojo sembarangan gebuk iki sampean. Mungkar Nakir dikarani, loh ini nakal, ini sering ahlul ma'asi. Iya, tapi saya ada di dalamnya. Kalau kamu memukul dia berarti kena saya, berarti kamu tidak memuliakan kalamullah. Aku kalamullah. Akhirnya ngadep nang Gusti Allah. Ketika ngadep nang Gusti Allah, yang jadi tersangka justru malaikat Mungkar Nakir. Ya Allah, ini loh makhlukmu Mungkar Nakir, ngepok kalammu, mau memukul kalammu. Loh, ya apa kamu? Karkir, cara anu nih. Malaikat Mungkar Nakir, ya apa sampean kok gepuk wani-wani gepuk kalamku? Mboten ya Allah, kula niki badhe mukul, badhe nyiksa hambane jenengan sing ahli maksiat. Tapi saya ada di dalamnya. Terus ya apa maksudnya? Ya pokoknya kudu gak oleh. Ya, akhirnya apa kata Allah? Ya sudah, apa jarimu Tabarak? Bebas dari siksa, gak wani malaikat Mungkar Nakir. Makanya mumpung di syahrul Ramadan, perbanyak baca Al-Quran, tanamkan di hati kita bisa hafidul Qur'an, walaupun hanya bisurah, satu surat, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa kita makbulah. Allah terima puasa kita, Allah terima bacaan Al-Quran kita. Allah jadikan kita nantinya kumpul bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan ilmu yang Allah berikan pada kita menjadi ilmu yang manfaat dan barakah, yang dapat menghantarkan diri kita untuk memperoleh ridha dan cinta Allah, dan membawa diri kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadiniyah bijahi sayyidir rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisri min asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu li jalali azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat, wa taqdilana biha jamil hajat, wa tutahhiruna biha min jamil sayyiat, wa tarfa'una biha indaka a'la darajat, wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairat wal hayat wa ba'dal mamat, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka bi nuri wajhillahil azim alladzi malarka narshillahil azim wa qamat bi awalimullahil azim an tusalli ala sayyidina Muhammadin
qadril azim wa ala nabiyil azim bi qadri azamatil lail azim fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma fi ilmi lail azim ta'ziman li haqqika ya maulana ya Muhammad ya dal huluqil azim wa sallim alaihi wa ala alihi mithla dhalik wajma' bainana wa bainahu kama jama'ta bainar ruhi wan nafsi zahiran wa batinan yaqdatan wa manaman waj'alhu ya rabbi ruhan lidatina waj'alhu ya rabbi ruhan lidatina waj'alhu ya rabbi ruhan lidatina min jamil wujuh fid dunya qabla al-akhirah ya azim ya azim ya azim ya Allah ya Rahman ya Rahim. Saat ini ya Allah, di bulan puasa ini kami mohon kehadirat-Mu ya Allah. Ampunilah seluruh dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ampunilah seluruh dosa dan kesalahan sikap, perilaku, ucapan kami ya Allah. Ampunilah seluruh dosa dan kesalahan keluarga kami ya Allah. Lindungilah kami dan keluarga kami dari seluruh provokasi iblis, setan dan dajjal. Lindungilah kami dan seluruh keluarga kami ya Allah dari kesesatan dan kemungkaran, dari kemaksiatan dan kejahatan, dari segala macam bentuk keburukan hingga pada kejahatan dan keburukan nafsu kami sendiri. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bimbing dan tuntun kami ya Allah menuju jalan yang Kau ridhoi, jalan yang menghantarkan diri kami memperoleh ridho dan cinta-Mu, jalan yang menghantarkan diri kami memperoleh ketentraman, kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat kami, jalan yang menghantarkan diri kami mati dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman dan Islam, berada dalam pangkuan cinta kasih-Mu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah diri kami dan keluarga kami ya Allah menjadi hamba-hamba-Mu yang saleh dan salihah, taat menjalankan perintah-Mu, menjauhi seluruh larangan-Mu, dan senantiasa bersyukur akan segala nikmat pemberian-Mu, dan senantiasa sabar ikhlas menerima segala ketentuan-Mu. Rabbana taqabbal du'aana ya maulana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal salatana wa siyamana wa qiyamana wa sujudana wa ruku'ana wa tahmid wa tahlilana wa tasbihana wa qira'atana wa tahassu'ana wa tadarru'ana wa jami' a'malina ala khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin alladhi yuballighuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata wal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal العالمين وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. حضرة النبي سر من أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أشهد أن لا